It Oke, monggo Pak Isfahani kalau mau start bisa dari sekarang, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Isfahani. Pak Isfahani ya? iya, Isfahani. Oke, thank you. Oke, Pak Andi ya. Udah kelihatan share screen saya? Udah Pak, udah Mas. Udah. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya di tanggal 30 Desember ini akhir tahun, dikasih kesempatan sama OSP buat sharing tentang gimana sih caranya mendapatkan pekerjaan sebagai pentester. Apalagi untuk yang baru lulus atau mau lulus atau bahkan teman-teman saya sih ada yang masih kuliah, ada yang bahkan lulusan SMK itu udah jadi pentester, atau ada nanti teman-teman developer, sysadmin yang mau hijrah gitu eh, ke lapangan pekerjaan ini. Oke, kita mulai ya. Oke, perkenalkan, nama saya M. Isfahani, panggil saja Isfa. Saya penetration tester di seklab.id. Dulu saya CTF player, mostly independent sendirian. Eh, Sekarang udah jarang main sih. Dan saya itu eh, jarang banget sebenarnya bug hunting. Kalaupun ketemu bug itu kadang-kadang cuma dipakai sendiri, dipakai pribadi. Terakhir itu saya ketemu kerentanan di salah satu aplikasi video streaming. Saya bisa jadi apa namanya premium, bisa nonton premium video konten itu saya pakai sendiri sih jadinya. Saya nggak tahu apakah sekarang udah di fix atau gimana ya. Oke, untuk data lebih lengkapnya mungkin bisa dilihat di LinkedIn saya aja di Isfahani gitu ya. Sebelumnya saya mungkin 2020 tuh pernah komunikasi sama Pak Ade atau Bang Ade ya buat bantu OSP 2020 Indonesia kayaknya. Cuma karena webnya udah jadi, saya juga bingung mau bantu apa. Jadi akhirnya nggak jadi volunteer waktu itu. Oke, segitu segitu aja perkenalannya. Kita langsung mulai ya. Oke, masalahnya ada masalah besar sih sebenarnya di dunia cybersecurity. Ada talent shortage di cybersecurity ini. Mas, kenapa ini jadi masalah? Karena orang expert, bukan expert ya, orang yang paham konsep di cybersecurity itu sedikit. Orang yang bisa nge-defense mah banyak. Saya yakin lah orang-orang yang nggak sekolah pun kadang-kadang ya, bukan nggak sekolah, maksudnya bukan mendiscourage orang yang nggak sekolah, maksudnya orang yang nggak belajar dengan formal, orang yang eh, kerjaannya di warnet dan apa itu biasanya oh udah jago banget tuh nge-defense ngapa, tapi konsepnya nggak ada kadang-kadang. Nah ini yang menjadi masalah, shortage-nya itu di situ. Kita ada gap di antara orang-orang yang mau masuk kerja sama orang-orang yang dibutuhkan sama kantor-kantor. Entah itu pentester, entah itu security engineer sebenarnya, entah itu analis, entah itu uh, cloud security engineer ataupun web security engineering atau endpoint security. Itu ada huge gap di sana. Nah, itu ada masalah besar di sini, ya itulah yang akan kita bahas gitu ya. Dan kemarin barusan juga tadi sore kayaknya saya baca tweetnya ya Facebook dan LinkedIn-nya Pak Semi Yulianto, dia kayak kekurangan orang sih di bagian profesional penetration tester dan juga security analyst di bagian blue team. Itu menunjukkan bahwa ya susah mencari orang di dunia cyber security. Nah, di sini saya ingin membahas gimana caranya supaya teman-teman pun saya pribadi untuk mengingat kembali nih gimana caranya untuk mendapatkan konsep yang benar, bisa menarik CV-nya dan juga bisa masuk ke kantor yang diidamkan gitu ya. Dan apa sih sebenarnya yang dicari sebagai uh, orang yang baru masuk kerja ya. Oke, sekarang saya masuk ke faktanya terlebih dahulu. Sebagai cyber security workforce itu udah nambah loh kebutuhannya ya. Di Amerika Serikat 30%, di Jerman 165%, di Eropa ya. Dan di Singapura ini 61%. Ini workforce-nya, peningkatannya. Nah, di sini kita bisa fokus ke bagian Singapura saja, atau Asia Pasifik ya. Dari 2019 sampai ke 2021, pertambahannya tidak sebenarnya cukup signifikan kalau dilihat-lihat, tapi ini masih kurang. Sebenarnya berapa kurangnya? Nanti kita bahas lagi ya di slide-slide selanjutnya.
mungkin saya mention dari awal, datanya yang dibutuhkan itu sekitar 700.000 orang worldwide. Seluruh dunia itu 700.000 orang. Dan orang yang minat di cybersecurity itu sangat sedikit sebenarnya. Ini aja kalau kita perhatikan pertumbuhannya nggak nyampe berapa nih, 600.000 cuma setahunnya. Dan ini pun satu dunia gitu loh, bukan satu daerah Asia Pasifik begitu kan, kalau dilihat lebih lebih sedikit begitu ya. Nah, kita lanjut aja mungkin. Ini yang gap-nya yang dibutuhkan. Sebelum saat pandemik dia membutuhkan 168.000 di Eropa. Kita fokus langsung ke Asia Pasifik di pre-pandemic dan pandemik dan pre-pandemic. Ini jumlah gap yang dibutuhkan sebenarnya untuk workforce, untuk di dunia cyber ya, bukan penetration doang, tapi penetration tester, sistem analis dan security analyst dan lain sebagainya. Ada banyak banget kebutuhan gap di sini. Kita kalau berfokus di Asia Pasifik, biasanya kantor-kantor berfokus di daerah Singapura. Indonesia ada, cuma tidak sebanyak Singapura. Biasanya Singapura yang paling banyak untuk daerah ekonomi untuk penetration tester. Jadi dari Singapura dia ke ada klien di Indonesia, di Filipina, di Jepang, di mana biasanya dia basisnya itu ada di Singapura. Tapi tidak menutup kemungkinan di kantor-kantor lain ya. Saya mentionnya di Singapura aja. Oke, selanjutnya. Terus apa kebutuhan yang dibutuhkan sih selain kebutuhan teknis ya? Kalau berdasarkan papernya ISC 2 Cybersecurity Workforce Study di 2021, orang-orang yang ngisi survei itu sepakat bahwa 38% itu strong problem solving abilities. Jadi kemampuan problem solvingnya, kemampuan ini gimana sih cara chaining, misal ada temuan local file inclusion, ada file upload, ada ada default passwordnya MySQL, ada MySQL, itu digabungkan bisa escalate ke root kalau di Linux atau menjadi NT administrator di Windows. Nah, itu kemampuan problem solving yang dibutuhkan. Dan yang 32% itu kemampuan untuk berpikir kritis dan penasaran. Ini yang menurut saya sih salah satu juga yang paling penting. Dengan ini orang-orang bisa berpikir ke depan gimana dan apa yang perlu dipelajarin. Nah, di sini nanti ke depannya, ini kan kita masih membahas permasalahannya ya. Ke depannya akan saya bahas gimana caranya biar teman-teman bisa tahu nih gimana cara belajarnya, gimana ada bukti kalian belajarnya, dan dari bukti belajar tadi bisa masuk ke landing your first job tadi. Yang 32% kemampuan komunikasi, karena percuma kalau bisa jelasin teknis, bisa teorinya mumpuni, tapi nggak bisa jelasin kerentanannya. Contoh, teman-teman menemukan personal identification information, di mana informasi ada CVV number kartu kredit misal, tapi teman-teman nggak bisa jelasin ke klien, yang kliennya nggak tahu apa-apa, karena teman-teman berhadapan dengan bosnya nggak paham kartu kredit ada CVV dan lain sebagainya, ya percuma, mereka nggak paham kalau itu suatu hal yang rentan, jadi dianggap tidak rentan, padahal itu sudah jadi temuan yang sangat berbahaya gitu kan. Bisa teman-teman sebagai defender ataupun penetration tester ataupun bug bounty nantinya. Strong strategic thinking skill seperti yang tadi, ada bisa di chaining temuan-temuannya atau strategi nanti entah itu buat red teaming ataupun ethical hacking, itu gimana sih caranya, strateginya sebelum melakukan sebelum eksekusi gitu ya, itu yang dibutuhkan menurut ISC 2 ini surveinya. Sayangnya dari tahun ke tahun kebutuhan itu meningkat, dan lebih parahnya challenge-nya itu juga exponentially meningkat. Karena apa? CVE itu sudah semakin banyak. Karena CVE semakin banyak, CVE itu Common Vulnerability Exposure, kerentanannya dan daya cakupnya itu semakin luas. Oleh sebab itu, ada masalah baru ini.
Masalah barunya adalah kalau saya mengutip uh, C 100%-nya buatan Esto, itu adalah kemampuan orang buat mengeksploitasi itu semakin gampang, tapi teorinya semakin rendah dan cara identifikasi dan memperbaikinya semakin sulit juga. Jadi orang-orang biasanya ya pakai Metasploit aja nih, pakai apa, tinggal pakai cari tools di Google, tinggal pakai terus merusak, nggak tahu dampaknya apa, tidak bisa mengkontribut ke komunitas, itu masalah sih sebenarnya. Dan ini kerentanan yang meningkat dari tahun ke tahun. Kalau teman-teman mengikuti Log4j, Log4j itu adalah suatu kerentanan Apache Log4j, di mana dia nge-logging, tapi di loggingnya itu ternyata dibiarkan arbitrary code execution, memang secara fitur awalnya. Tapi setelah dianalisis, bisa di-escalate buat RCE. Google menetapkan P0 itu. P0 tingkat kerentanannya, severity-nya P0, hingga semua worldwide ini orang information security pada sibuk karena membenarkan Log4j tadi. Bisa dicek di kantor masing-masing, pasti kalau ada Log4j-nya bisa masuk. Dan bahkan yang terbaru tadi kemarin malam itu ada temuan terbaru lagi di Log4j. Itu menunjukkan betapa berbahayanya kerentanan ini. Semakin meningkat, semakin banyak dari tahun ke tahun. Oke, udah cukup pusing seharusnya ya kalau dilihat seperti ini. Karena ya masalahnya semakin meningkat, kebutuhannya semakin banyak, tapi ya shortage gitu. Apalagi yang punya kantor. Ya salah satu solusinya ya kontribusi adalah land your first job as a pen tester. Yang nggak harus pen tester ya, bisa security engineer, bisa security analyst, bisa cloud security atau yang lain sebagainya. Oke, saya mengambil ini dari Frequently Asked Questions for Newbies by Tridips dari Eko. Saya senang banget dengan konsepnya. Kalau mau diarahkan, ya harus belajar gitu kan. Kenapa saya bilang seperti ini? Belum saya tunjukkan, karena sebenarnya konsep hacking itu adalah konsep yang dipelajarin sendiri. Bukan dipelajarin sendiri, tapi penasaran dulu, dicari tahu dulu, baru nanya ke orang lain. Kalau emang sudah nge-stuck, nggak bisa di Google, masih bingung secara konsep, baru tanya ke grup gitu kan ya. Di komunitas begitu. Apa yang harus dipelajari? Pertama, networking. Kedua, programming. Ketiga, sistem operasi. Keempat, internet. Ini zaman dulu ya. Mungkin sekarang udah nambah. Oh, ada di programmingnya mungkin kalau untuk internet berarti sudah bercabang ke web, ke API gitu kan, ke middleware-nya. Berarti kalau di sistem operasi sekarang bercabangnya kemana? Oh, ke containerisasi, berarti ke virtualisasi. Itu cabang-cabang yang perlu dipelajari. Tapi secara core konsep empat ini baru nanti bercabang ke tempat-tempat yang lain. Apakah tidak terlalu banyak? Ya tidak. Justru dipelajari ini satu per satu. Kalau mau belajar orang-orang yang bug bounty biasanya nggak begitu paham biasanya sistem operasi ataupun programming secara menyeluruh. Dia bisa menggunakan internet, dia mencari referensi bug bounty, dia melaporkan bug terus dikasih reward gitu kan ya. Tapi ada juga yang jago-jago seperti Pak Yoko, dia mengkombinasikan ilmu-ilmu empat ini. Sekarang rewardnya gede banget gitu kan. Dia padahal cuma part-time bug bounty, tapi rewardnya yang paling tinggi di Indonesia, Pak Yoko. Mungkin bisa dicari ya tentang Pak Yoko. Oke, jadi intinya belajar pelan-pelan dengan proses, belajar sendiri dulu, tanya orang lain, dan jangan pernah berhenti belajar sih untuk menjadi seorang penetration tester ataupun security engineer. Oke, networkingnya mulai dari mana? TCP/IP, komponen dasar jaringan, topologi, dan lain sebagainya. Tinggal dicari gitu kan ya. Ini ini kopas dari Pak Yetri Dips. Kebetulan juga atasan saya di kantor. Untuk programmingnya di mana? Mungkin yang terpenting adalah logika pemrogramannya. Jadi untuk drag and drop misal di C# penting ya. C# penting apalagi untuk mempelajari underlying teknologi Windows. Cuma untuk yang drag and drop front end-nya itu nggak penting untuk sebagai penetration tester. Nggak begitu penting. Perlu iya, tapi tidak terlalu penting. Contoh lagi misal
Java dengan apa ya? Saya lupa. Swing-nya Java Swing itu kan user interface. Jadi itu tidak begitu urgent, tapi penting untuk dipelajari karena sekarang ada eh, bahasa pemrograman seperti JavaScript kebanyakan digunakan di client side, bahkan ada yang nyimpen key seperti API key dan lain sebagainya itu di front end, dan itu kerentanan sebenarnya kan. Dan itu yang perlu kita pelajarin sebenarnya. Jadi pelajarin konsep udah kuat, baru kita bisa kemana aja gitu sih. Technical skills-nya apa? Terlalu banyak kalau mau dimention. Makanya tadi Yetridips bilang, ya belajar pelan-pelan, belajar satu-satu. Udah bisa web application security, alhamdulillah bisa di apply kerja dulu gitu kan. Mobile security, API security-nya nyusul deh. Nanti waktu kerja kan jadi junior dulu, diajarin sama seniornya biar lebih mantap, lebih cepat belajarnya, baru belajar yang lain. Kalau saya pribadi kebetulan udah paham core konsepnya semuanya, baru apply sih kemarin. Oke, infrastruktur security bisa analisis service, bisa analisis dan lain sebagainya. Apa namanya? Service, bisa analisis misal SSH service-nya atau RPC-nya atau Samba-nya itu bisa dianalisis. Web application security belajar ya web application secara menyeluruh gitu kan ya. Framework-nya juga dipelajarin dan lain sebagainya. Mobile application nih dipelajarin juga dari app Android, iOS, gimana interaksinya dan lain sebagainya. API security juga dipelajari, reverse engineering-nya juga, network security, cryptography, dan exploitation. Kalau exploitation sih lebih ke research sih, tapi biasanya orang-orang lebih encourage orang-orang yang paham eksploitasi, jadi dia bisa mengedit kalau ada, misal ada public exploit, ya dia bisa mengedit public exploit-nya. Dia bisa memodifikasi, dia bisa menemukan eksploitasinya buat CVE dia sendiri untuk CVE yang levelnya underlying aplikasi. Oke, ini contohnya noob hackers biasanya langsung lompat ke penetration testing atau ke bug hunting ya. Biasanya suka disentil lah sama orang-orang yang expert. Saya juga masih belajar sebenarnya. Mungkin saya masih di step pertama atau kedua gitu kan ya, tapi saya kebetulan juga dapat kerja di pen testing. Apakah tidak terlalu banyak? Ya banyak gitu kan. I want to be a good hacker gitu kan. Then pretend that you are a good hacker. When do I stop pretending? Never. Jadi nggak bakal pernah bisa jadi seorang hacker yang benar-benar hebat karena selalu ada layer teknologi yang nggak kita pelajarin. Makanya gimana caranya gitu kan belajar jadi properly. Dengan belajar properly itu, belajar yang benar itu bisa passing ke jobnya, bisa punya portofolio yang bagus nanti untuk kerja, bisa dapat link yang bagus juga, dan ketahuan, oh ini orang bagus, saya rekrut gitu kan. Gimana caranya? Ambil konsepnya udah kita bahas, start pounding boxes, start bug hunting, start capture the flag, sama learn in depth satu aja dulu, pentesting field, misal web application, bisa, dan gimana cara eksploitasinya ya, kalau buat pentesting. Pertama OSP Top 10, Web Security Academy by Paul Trigger, ada Pentester Lab, OSP juga setahu saya membuat vulnerable apps, khususnya ya mobile, itu ada vulnerable application-nya dari OSP. Dan ada mobile security juga, dia kalau middleware-nya biasanya sama kayak web application karena dia menggunakan API, tapi secara front end, secara behavior mobile application-nya, gimana caranya pakai Friday hook ataupun mob SF nanti di mobile security-nya itu bisa dipelajarin, dan infrastruktur dan network security. Jadi ini pilih satu, dan ini dimulai semuanya dari sekarang. Kalau udah dimulai, terus apa mas? Oke. Contohnya, kalau apa namanya, pounding box gitu kan, ada hack the box gitu, ada phone hub, ada banyak. Ini hack the box, contohnya hack the box. Activity-nya juga ada challenge-nya, ada hardware, ada kriptografi, ada PWN, ada web, ada mobile gitu kan. Ya mungkin kalau hack the box kan berbayar, bisa mulai dari full hub gitu ya. Kan kalau sudah dikerjakan, jangan lupa ditulis gitu loh. Teman-teman kadang-kadang lupa nulis. Saya juga dulu lupa nulis. Ini sempat disentil waktu saya apply kerja di Seplab juga waktu itu. Waktu saya masih kuliah, saya sempat disentil, ya mas bisa jelasin teorinya, tapi kami butuh bukti gitu. Dan saya nggak ada bukti waktu itu kan. Saya nggak ada bukti, saya nggak bisa nunjukin apa-apa, saya nggak bisa nunjukin hasil kerja saya. Bug hunting saya pakai pribadi masalahnya.
bukan di Bugcrowd, bukan di HackerOne, bukan di apa gitu kan. Jadi oke lah saya nulis gitu. Saya diterima, saya nulis. Jadi perjalanan Hack the Box saya ataupun Full Hub saya tulis dulu, sekarang nggak lagi, udah jarang. Dari sini orang recognize, oh orang ini ada nih nyata pekerjaannya. Bisa dari Hack the Box ini, atau nanti di GitHub-nya banyak kontribusi, banyak repositori pribadinya. Dari sini biasanya dihubungin, entah itu dari e-commerce, entah itu dari fintech, entah itu pentester, kantor pentesting lain. Jadi banyak yang menghubungi di LinkedIn biasanya, ayo kerja sama kami, ayo kerja sama kami. Nah dari sana itu udah terbuka lebar, kemungkinan bekerja samanya dari menulis, memiliki bukti. Intinya teman-teman belajar dan memiliki bukti. Buktinya apa? Ya kalian nulis gitu kan. Kalau nggak bisa bikin blog pribadi, sekarang ada banyak yang gratis di Medium, bisa di LinkedIn pun bisa menulis postingan gitu ya. Itu bukti-bukti yang konkret dan nyata. Jadi orang yang mau ngerekrut nggak ragu lagi sama teman-teman. Oke, Bug Bounty juga bisa HackerOne, bisa saya lupa satunya, Bugcrowd, ada Cyber Army. Ini bisa dicoba, nggak harus dapat uang, karena ini kan nge-report dapat uang ya. Ini ada $150, ada $2.000, ada yang sampai 31337.000 gitu ya. Nggak harus sampai sana untuk mendapatkan pekerjaan sebenarnya. Teman-teman bisa analisis, mendapatkan pengalaman kerja di sini, pengalaman real di sini. Ini kan real bentuknya, dan ditulis gitu loh. Meskipun duplikat, nggak masalah kok untuk menemukan bug yang duplikat misal. Meskipun dia duplikat, kalau teman-teman bisa nulis dengan baik, tahu kenapa dia bisa kena, apalagi bisa dianalisis code-nya secara kasaran, tanpa menyebutkan yang diserang ya. Itu sangat baik sih untuk portofolio teman-teman. Contohnya ini punyanya Pak Yoko ya. Pak Yoko ya salah satu orang terbaik lah di pentesting. Dia peringkat pertama di Bugcrowd untuk Indonesia ya saat ini. Oke, terus jangan lupa ikut Capture the Flag, ada di CTF Time, ada di Pico Gym. Saya nggak tahu nih Pico Gym kayaknya baru, tapi kan Pico CTF saya pernah ikut. Ada Hologi karena saya di UB, ada Hologi UB, ada Universitas Brawijaya, ada Hologi CTF. Yang dibikin dari orang Indonesia. Ada banyak di ITB, ada di UI, ada di UGM, ada untuk CTF lokal seperti ini. Jadi ini yang penting. Dan jangan lupa write up-nya ditulis, kalau bisa diotomasi. Entah itu pakai PWN Tools, entah itu pakai Python-nya manual pakai socket, ataupun pakai import request, itu nggak masalah. Yang penting bisa diotomasi. Itu nilai plus kalau sudah biasa aja otomasi. Oke. Untuk web application security-nya gimana dipelajarinnya? Oke, bisa dilihat di OSP-nya, dipahamin perpindahannya, flow-nya, karena ini biasanya dipakai sebagai referensi saat laporan kerentanan ya. Sudah itu ada Pentester Lab, ini yang berbayar, ataupun Portswigger Web Security Academy. Ini yang gratis, tapi ini salah satu yang terbaik lah. Ada Burpsuite-nya juga, dia mengajarkan juga pendekatannya menggunakan Burpsuite, yang mana Burpsuite paling banyak lah dipakai untuk penggunaan proxy di web aplikasi. Oke, ini vulnerable application. Ada Diva, ada Devia, ada DVWA. Ini bagus juga untuk dikerjakan. Sekali lagi saya mention, kalau mau nge-landing your first job, buat portofolio yang solid, yang konkret, yang asli gitu ya. Itu satu-satunya cara supaya bisa dilirik sama orang-orang yang mau nge-apply, yang mau ngambil kita sebagai juniornya atau orang yang bekerja dengan mereka. Apa yang harus dilakukan gitu loh, biar bisa passing the job, bisa lolos? Join InfoSec communities and participate in their project or activities. Kalau di kuliahan, misal ada komunitas security, ya daftar komunitas security di tempat kuliahannya. Ataupun ada di pentest, ada teman-teman misal OSP Indonesia, ada komunitasnya, join. Kalau ada bisa volunteer, misal Pak Ade atau Bang Ade
butuh volunteer nih biar bantu-bantu OSP, join aja nggak masalah. Atau ada Malang Hackerlink, karena saya off Malang Hackerlink, Malang Hackerlink mau buka volunteer atau orang baru nih di Malang Hackerlink ya join. Kalaupun nggak sebagai internal, sebagai member luar pun nggak masalah. Yang penting kegiatan-kegiatannya ikut, teman-teman belajar, dapat info terkini gitu kan ya. Terus dibikin blognya, pakai Medium bisa, pakai Blogspot nggak masalah, mau gratis, mau berbayar, mau pakai GitHub page-nya nggak masalah, dan tulis perjalanan learning prosesnya. Buat explainable CV dan cover letter yang bagus, motivation letter, kenapa harus kantor itu, apa yang sudah dipelajarin, apa temuan-temuan menarik yang pernah dilakukan. Ini biasanya orang-orang miss sih di sini cover letter. State your CV information with a real data. Ini contoh yang salah ya. Oke, sesimpel itu sih buat yang contoh yang salah. Oke, sampel routing mesinnya. Oke, ada waktu nggak ya? Apa jam berapa nih? 17.42. Gimana? Moderator? Apa kita lanjutin? Kita lanjutin dulu ya kalau gitu ya. Saya khawatir kalau saya buka VM, ini saya lagi pakai Windows soalnya. Kalau saya buka VM takutnya nge-crash karena Zoom kan cukup berat ya. Zoom, Firefox plus virtual machine. Virtual machine saya 8 GB soalnya. Jadi takut nge-crash, jadi saya buka aja ini. Jadi metodologinya adalah ya ini saya contohin metodologi buat ngerouting mesin aja ya. Ini mesinnya yang saya cari yang banyak web application security-nya biar cukup relate dengan OSP. Jadi pertama kan scanning, ya simpel lah teman-teman, saya yakin ada beberapa yang sudah PWN box, scanning, nmap, NSG, NSV, dengan default script, dengan dicek versinya, nmap, setelah berapa ratus detik dia keluar, ada HTTP di sini, ada MySQL di sini. Oke, sedikit, jangan lupa full scan port scan yang full, yang semua port. Tapi karena di sini saya nggak mau profit, saya cuma ngingetin aja ya, jadinya. Oke, di Nikto dulu, dianalisis kan, dienumerasi, pakai Nikto, bisa pakai GoBuster, bisa pakai Dearbuster. Sudah ketemu, dapat PWN Lab. Dari PWN Lab ini, ada possibilities-nya apa aja? Oh, ada bisa SQL injection nih. Oh, bisa LFI nih, ada sama dengan. Kemungkinannya ya, kemungkinannya kita kumpulkan. Jadi strateginya seperti itu, kita kumpulkan dulu kemungkinannya. Ada file upload, berarti bisa kemungkinan file upload. Oke, gimana caranya? Oke, kita coba eksekusi berarti kan. Initial falsehood-nya gimana? Oke, kita coba LFI. Dari LFI ternyata masih bisa pakai PHP filter dia. Dari PHP filter kita bisa ngedapetin source code-nya. Dari source code ini kita analisis. Mungkin yang agak lama dianalisis kalau jarang CTF-an. Biasanya kalau anak CTF udah biasa dengan kerentanannya. Dari sini, oke. Ini analisis saya cukup sulit katanya di SLI gitu kan. Analisis saya dulu. Oke, diperhatikan di sini, oh ternyata ada LFI di PHP Postfix-nya gitu kan. Oh ini impossible yang ini, ada PHP. Ada file upload juga di sini. Dari file upload-nya ada kemungkinan. Oke, ada pengecekan ini, gimana cara nge-bypass-nya gitu kan. Oke, karena tadi ada MySQL, ini kan ada MySQL nih. Kita juga dapat config.php-nya sebagai root dan password-nya kita dapat dari kerentanan yang ini. Jadi ini yang namanya chaining dan strategi tadi. Karena kita sudah tahu di sini ada LFI, LFI-nya bisa mendapatkan password dan username, kita masuk dulu ke MySQL. Dari MySQL-nya kita dapat database-nya, database user, nama usernya kita dapat, password-nya dapat. Oke, kita bisa login, dari login kita bisa upload file gitu kan ya. Idenya adalah upload reverse shell, di mana reverse shell itu adalah anggap aja koneksi seperti SSH tapi yang dipakai attacker gitu ya, simpelnya ya. Oke, kita upload, ada kerentanan ini, apa namanya, ada pengecekan keamanan ini, kita bypass-nya seperti ini gitu kan ya. Oke, ini saya menggunakan Burp Suite, di proxy, habis itu di bypass, mendapatkan whitelist-nya dipakai, image PNG-nya diganti content type-nya, padahal tadi kan shell ya.
GIF87A untuk awalnya, untuk apa namanya, data filenya tidak menggunakan slash. Oke, lanjut. Dari lanjut nggak bisa dieksekusi karena biasanya ada hati akses atau yang sebagainya. Dari sini kita mencari alternatif gitu ya. Alternatifnya apa? Dia nggak bisa LFI, tapi ternyata bisa LFI di cookie-nya. Ini yang mind blowing kan. Tadi kan kita nyoba di yang URL nggak bisa, ternyata di cookie-nya bisa. Dari cookie-nya kita dapat reversal, dapat www data. Terus di eskalasi, simpel lah kalau eskalasi ya. Python min C, kita masuk ke user kane, dari sini ketemu kerentanan. Yang mana kerentanannya adalah SUID, seingat saya ya. Saya juga nggak ingat, sebenarnya nggak ingat-ingat banget. Nah ini SUID bit, kita dapetin bin bash sebagai cut-nya kita ganti ke bin bash gitu ya. Terus path-nya kita ubah ke TMP. Jadi ini cat-nya di TMP, terus ini kan TMP ya. Terus kita eksekusi. Karena path-nya duluan di TMP, dia ngeksekusi yang TMP terlebih dahulu. Sudah dapat user mic, dari user mic kita ke root. Ini ada eksekusi ini nih, apa namanya? Bin bash $s root messages. What if we add strings like hi, ls-la? Ini command execution. Jadi proses analisisnya mungkin cukup lama. Cuma proses belajar ini membuktikan bahwa orang ini bisa gitu pentesting. Bisa pentesting, dia paham caranya, dia paham metodologinya. Dengan penjelasan yang baik. Dengan penjelasan yang baik, kita menunjukkan juga bahwa kita memiliki skill komunikasi yang cukup baik gitu. Setidaknya secara tertulis. Oke, apa yang dipelajarin, terus ini udah lama, postingan lama sih. Oke, sekian buat penjelasan saya. Kembali ke moderator. Terima kasih. Ya, halo? Mana? Halo Mas Ispa. Ini masuk tanya Juga jawab ada dulu atau bagaimana? langsung aja Mas, singkat-singkat Oke, saja. siap. Oke, pertanyaan pertama dari Mas Feby Mudianto. Ada rekomendasi teknik dan tools note taking nggak ya? Lagi ada problem di proses mencatat hasil-hasil belajar, sering lupa. Itu sih, satu-satunya saran saya, ya itu tadi, ditulis di blog pribadi. Pertama, bisa jadi bukti kalau mau daftar kerja nanti, saya sudah belajar ini, dan bisa kita lihat lagi tulisannya. Kalau saya pribadi, sebelum saya masukkan ke blog, bisa pakai Obsidian, bisa pakai Cherry Tree. Kalau saya pribadi pakai Cherry Tree. Jadi ya tinggal ditulis di Cherry Tree itu tadi. Jadi ya itu sih, belajar, ditulis gitu ya, belajar, ditulis. Entah itu mau jadi pentester, mau jadi security engineer, dan lain sebagainya. Kalau ada yang tertarik sih, pentesting, di LinkedIn lagi banyak banget sebenarnya yang cari pentesting, security engineer, security analyst, itu lagi banyak banget. Kantor saya pun, seklab.id, kalau emang ada yang berminat, mau coba daftar, ya daftar aja gitu. Itu sih. Menurut saya landing your first job cukup sulit kalau nggak ada bukti, tapi kalau ada bukti ya bakal gampang. Ada bukti bukti kalau sudah pernah belajar gitu sih. Oke, ada lagi? Oke Mas, satu pertanyaan lagi Mas. Ada komunitas offline nggak Mas? Gue sendiri udah basic network programming, cuma setahun ini kerja di IT security, cuma lebih ke infra dan analis aja. Kalau pentest masih nge-lab tapi belum tahu arah. Oke. Untuk kalau sudah kerja di IT security, sudah ada kemampuan infranya, ada kemampuan analisnya, tapi misal pengen gitu explore ke web application ataupun mobile gitu ya. Ini sebenarnya balik ke kantornya,
Kalau kantornya emang ada, karena ada beberapa kantor yang emang fokus ke blue team. Temen saya ada yang daftar ke pen testing tapi dilempar ke blue team juga kadang-kadang karena ya tadi banyak banyak jobnya di blue team gitu ya, di defense dan analisis gitu. Jadi saran saya cari orang kalau memang benar-benar mau jadi ofensif ataupun penetration tester, cari kantor yang khusus ofensif gitu, salah satunya. Atau ya tadi minta minta kepercayaan lebih lah sama teman-teman di kantor. Dan sering-sering belajar sih, sering-sering belajar. Kalau nge-lab misal kan banyak di service ya. Kayak tadi ada web application security-nya Perswigger itu diselesaikan dulu, paham konsepnya, baru minta tanggung jawab lebih di kantor itu harusnya bisa. Atau mau coba kantor saya daftar boleh, tapi saya nggak jamin lolos juga sih. Tapi ada kemungkinan lolosnya. Ya, tergantung usaha dan niat ya. Oke, ada lagi? Coba yang sudah. Udah, saya kira cukup untuk sesi pertanyaannya, Mas, supaya nanti Siapa? kita nggak malam juga selesainya nih. Iya. Sebenarnya kan intinya itu apa yang dikerjakan. Kata mengatakan ilmu itu kalau tidak ditulis itu lepas seperti domba yang tidak atau kuda yang tidak di tadi. Kemudian ya kalau memang sudah punya pengalaman ya bisa cari pekerjaan yang layak atau belajar sambil juga salah. Oke, yang sesi kedua kita akan bertemu, akan ada materi dari Bapak Aditya Pawiyuga. Beliau Kaprodi dari Vkom Universitas Brawijaya. Materi yang akan disampaikan berkaitan dengan virtual lab berbasis kontainer untuk pembelajaran kamar. Nah, ini mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi ya, dari mana gitu ya belajarnya, kemudian simulasikan seperti apa supaya kita juga ketika belajar tidak tersandung berkaitan dengan ITE gitu ya. Ketika belajar tidak main device sana device ini gitu ya. Untuk Bapak Aditya, Pak, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas. Ini panggilnya siapa? Mas Syafaat ya? Ya, siapa adanya. Syafaat. Oke, baik. Saya izin share screen dulu ya, Mas. Silakan, Pak. Baik, sudah terlihat, Mas? Sudah, Pak. Sudah, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Senang sekali saya bisa diundang di sharing-sharing di teman-teman di OWAS. Jadi OWAS ini merupakan salah satu komunitas yang sangat aktif sekali di dalam information security. Jadi saya pikir sangat banyak peluang yang nanti bisa kita kerjasamakan antara komunitas OWAS dengan UB, khususnya di prodi kami di Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Tadi sudah banyak disampaikan materi oleh Mas Isfa. Jadi kebetulan Mas Isfa ini juga salah satu alumni kami, dan kebetulan juga bimbingan skripsi dari saya sendiri. Jadi dari dulu memang sudah kelihatan potensi dari Mas Isfa. Oke, baik. Untuk materi hari ini mungkin saya akan sedikit sharing tentang apa yang sedang kita kerjakan juga dalam konteks pengembangan lab virtual berbasis kontainer untuk pembelajaran keamanan informasi. Mungkin di sini saya lebih senang nyebutnya sharing-sharing karena tentu kalau aspek teknikal saya pikir teman-teman di sini pasti jauh lebih jago dari saya atau dari dosen-dosen yang ada di kampus ya, karena teman-teman lebih banyak sering mempraktekkan attack ataupun defense ya. Jadi saya pikir secara teknik teman-teman sudah lebih jago dari kami. Jadi kita lebih banyak sharing-sharing dan mungkin sedikit lebih ke aspek edukasi gimana sih bisa mengenhance skill tentang security ini ke teman-teman mahasiswa. Oke. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu, nama saya Aditya Pawiyuga. Jadi sejak 2014 saya sudah menjadi lecturer dan researcher di Fakultas Ilmu Komputer UB. Kemudian mulai dari 2020 saya diberikan amanah menjadi Ketua Program Studi Fakultas Program Studi Teknik Informatika Filkom UB. Kemudian latar belakang pendidikan saya sarjana di Teknik Informatika ITS, kemudian masternya di
Logistik IT Pusan National University. Kemudian mengenai area penelitian saya ada di IoT, kemudian cloud computing, dan juga sedikit menyinggung tentang aspek security. Sementara untuk publikasi ada 25 publikasi nasional dan internasional, kemudian ada 1 buku dan 1 paten juga. Oke, ini sekilas perkenalan tentang saya. Untuk materi hari ini mungkin ada 3 hal yang mau saya sampaikan atau mau saya sharing ke teman-teman. Yang pertama mungkin saya mohon izin untuk memperkenalkan prodi kami, barangkali nanti ada banyak hal yang bisa kita kolaborasikan bersama gitu ya. Kemudian yang kedua nanti akan saya sampaikan terkait dengan lab virtual berbasis kontainer. Ini mungkin bukan konsep yang baru sih, cuman sampai saat ini memang belum banyak yang memanfaatkan kontainer ini sebagai lab untuk information security. Kemudian yang ketiga mungkin saya sedikit menyinggung tentang komunitas yang saya juga ikut kontribusi di dalamnya, yaitu komunitas namanya IDREN atau Indonesian Research and Education Network. Oke, saya mungkin menjelaskan yang pertama dulu terkait dengan profil prodi kami. Jadi ini sejarah prodi Teknik Informatika. Jadi sebenarnya embrionya sudah ada mulai dari tahun 2011 ya. Waktu itu masih ada prodi Ilkom di Fakultas MIPA, kemudian ada prodi RPL di Elektro. Kemudian 2011 itu kita membentuk embrio dari fakultas namanya Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, dan sejak 2015 kita sudah menjadi fakultas sendiri, salah satu fakultas termuda di Brawijaya, tapi dengan salah satu progres pembangunan dan juga progres dosen yang salah satu yang cukup baik di UB. Kemudian ini sedikit tadi kalau Mas Isfa sudah menyampaikan terkait dengan skill apa sih yang perlu dikuasai oleh seorang pentester. Nah, ini pohon kurikulum kami dari semester 1 sampai semester 5. Jadi memang yang di kurikulum baru ini cukup padat materinya. Paling tidak yang mungkin mau saya highlight kalau terkait dengan information security, di sini kita punya mata kuliah wajib namanya keamanan informasi. Kemudian dia prerequisite-nya atau prasyaratnya adalah JARCOM 4 SKS, kemudian sistem operasi 4 SKS. Jadi ini memang kalau yang disebutin sama Mas Isfa tadi itu mulai dari SysOp, JARCOM, dan seterusnya, itu memang kita buat jadi satu rangkaian course wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa di prodi kami. Ini di semester 1 sampai semester 5, kemudian di semester 6 sampai 8, kita paling tidak punya 5 skenario, jadi kita sudah mengadopsi kurikulum Merdeka Belajar yang memang sudah diharuskan oleh Dikti atau oleh Kemendikbud untuk diadopsi. Jadi kita mengadopsi 5 jalur, ada jalur reguler dengan menempuh mata kuliah pilihan sama skripsi, kemudian ada 1 semester di luar UB, ini mahasiswa bisa magang, kemudian bisa juga aktivitas kemanusiaan, atau mungkin bisa community development, dan seterusnya. Kemudian ada 1 semester di dalam UB, ada 2 semester di luar UB, dan 2 semester di dalam dan di luar UB. Ini mungkin pohon kurikulum kami di semester 6 sampai 8. Kemudian kita juga punya konsep namanya stream. Jadi stream ini adalah kumpulan mata kuliah pilihan yang punya kedekatan bahan kajian. Kita paling tidak, karena bahan kajian kita cukup luas, kita punya 6 stream, mulai dari sains data, komputasi cerdas, rekayasa jaringan, dan komputasi awan. Kemudian mungkin yang stream yang relevan dengan topik kita hari ini adalah stream keamanan cyber, kemudian ada stream interaktif media, dan stream pengembangan full stack. Nah, ini beberapa mata kuliah yang mungkin berelasi dengan mata kuliah stream-stream tadi. Ini contohnya mata kuliah pilihan di stream rekayasa jaringan dan komputasi awan. Jadi memang fokusnya ke aspek network management dan juga cloud management. Kemudian untuk aspek keamanan cyber kita punya 5 mata kuliah pilihan. Ada forensik, ini 3 SKS, kemudian network security, ada user security, kemudian ada sistem security, dan ada kriptografi. Ini 5 mata kuliah pilihan di samping 1 mata kuliah wajib tadi yang ditempuh oleh mahasiswa di semester 5. Oke, nah ini terkait dengan profil, sedikit tentang profil prodi kami. Nah, di bagian yang kedua mungkin saya lebih banyak sharing tentang konsep lab virtual yang sedang kami kembangkan. Ini lab virtualnya memanfaatkan kontainer untuk melakukan isolasi. Nah, kenapa sih kita membangun lab virtual ini? Tadi sudah disampaikan oleh mahasiswa, memang ada, kalau boleh dibilang Indonesia ini darurat ya, darurat security and network engineer.
kita sempat ngobrol juga dengan beberapa ISP. Faktanya sampai saat ini ISP-ISP besar itu jumlah network engineer-nya semakin menurun yang bekerja di situ. Nah, ini juga dikonfirmasi tidak hanya di Indonesia ya. Kami juga sempat punya sesi juga dengan teman-teman di Jepang, di Thailand. Itu trennya juga sama. Mereka kekurangan juga tentang security and network engineer yang terampil. Tadi sudah disampaikan data-datanya oleh Mas Isfa, yang salah satu faktornya karena memang lulusan informatika, CS, atau IT, itu lebih banyak tertarik ke aspek full stack development atau UI, UX, dan AI. Ini juga terkonfirmasi dan terjadi juga di prodi kami, jadi dalam satu angkatan itu saat ini, angkatan 2018 itu hampir lebih dari 50% itu mengambil bidang minat yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi mobile, kemudian UI dan UX. Sangat sedikit sekali yang mau ngambil tentang network, apalagi tentang security. Padahal peluangnya sangat besar sekali. Nah, kalau kita coba menganalisis sebenarnya ada beberapa isu ya terkait dengan pembelajaran security dan network. Yang pertama memang butuh lingkungan belajar yang sifatnya multi-node. Jadi nggak bisa kita belajar tentang network, tapi kita nggak punya environment-nya. Nah, environment-nya pasti namanya network kan menghubungkan lebih dari satu node ya. Nah, berarti kita butuh lingkungan belajar yang memang multi-node di sini. Kemudian di sisi lain, kapasitas komputasi personal itu terbatas ya. Jadi saya ambil sampel misalkan kalau kita bikin topologi network sederhana gitu ya, kita simulasikan di komputer kita pakai VirtualBox misalkan. Kita taruh aja satu VM itu ukurannya kita kasih memori 1 GB. Kita running 8 VM itu sudah 8 GB. Padahal laptop kita barangkali umumnya kan memorinya cuma 8 GB ya. Ada yang mungkin punya 16, tapi kan juga nggak banyak yang punya sampai 16 atau lebih dari itu ya. Dan relatif memang environment belajarnya itu tidak mudah untuk di-setup. Jadi sebelum belajar itu mereka sudah ini dulu ya, sudah kapok dulu. Buat setup environment-nya aja udah susah gitu ya, apalagi masuk materi ke dalamnya. Jadi memang itu jadi beberapa concern yang kita amati dari sisi pembelajaran tentang network dan security. Nah, sebagai solusinya memang kita bisa membangun lab virtual berbasis full virtualization. Kalau menggunakan konsep full VM berarti satu node itu satu VM. Nah, software yang bisa dipakai ada macam-macam. Teman-teman bisa pakai GNS3, bisa pakai VirtualBox atau VMware. Tapi tentu namanya full virtualization, salah satu isu yang paling mendasar di sini adalah mengenai konsumsi resource atau footprint yang sangat besar sekali. Tadi saya sudah ilustrasikan kebutuhan resource yang sangat besar sekali untuk sekedar menjalankan satu network dengan 8 node misalkan ya. Dan untuk provisioning-nya tentu butuh waktu yang lebih lama. Nah, tentu solusi yang mungkin bisa kita harapkan di sini adalah gimana caranya kita bisa membangun sebuah lab virtual yang terisolasi tapi dengan konsumsi resource yang kecil. Jadi salah satu requirement dari lab virtual ini tentu karena multi-node, maka mereka harus bisa terisolasi. Apalagi kita berbicara tentang aspek security ya. Jadi kita perlu bikin sebuah lingkungan yang memang benar-benar terisolasi dan cukup aman. Nah, salah satu solusi yang mungkin bisa kita pakai adalah menggunakan konsep kontainer. Nah, selama ini mungkin kontainer ini lebih banyak populer dipakai untuk konteksnya deployment ya, DevOps. Teman-teman yang mungkin back-end engineer gitu ya, lebih banyak menggunakan kontainer untuk melakukan deployment aplikasi di cloud. Nah, sebenarnya kontainer ini diciptakan juga salah satu tujuannya adalah melakukan isolasi. Tapi isolasinya tidak di level sistem operasi penuh gitu ya, tapi isolasinya pada level proses. Sehingga kita bisa punya perbandingan antara VM dengan kontainer dengan diagram seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat salah satu yang hilang dari konsep kontainer ini adalah virtualisasi pada level OS. Jadi OS-nya di sini, case OS-nya ini dihilangkan, diasumsikan bahwa kontainer-kontainer ini nanti akan berbagi kernel yang sama di dalam sebuah sistem operasi. Tapi tetap mereka punya konsep isolasi di sini. Jadi satu stack di aplikasi 1 ini terisolasi dengan aplikasi 2, terisolasi di aplikasi 3. Yang seolah-olah tiga stack ini adalah 3 VM yang berbeda. Padahal sebenarnya dia isolasinya hanya di level proses saja. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa menghemat resource yang tadinya dipakai untuk mengvirtualisasikan 3 guest OS ini. Jadi tentu ini jadi jauh lebih hemat.
Sebagai perbandingan, kalau tadi misalkan kita ngerunning 8 node itu dengan VM itu mungkin 8 giga, tapi kalau kita pengen ngerunning 8 kontainer, mungkin tergantung juga dengan prosesnya ya. Kalau mungkin ngerunning 8 kontainer, misalkan kita mensimulasikan routing di network gitu ya, mungkin tidak lebih dari 2 giga, itu sudah cukup untuk mensimulasikan 8 kontainer. Jadi penggunaan resource-nya jadi sangat efisien sekali dengan menggunakan konsep kontainer. Nah, ini 3 skenario yang coba kita rancang di dalam perkuliahan kita. Jadi kita menyiapkan 3 skenario. Yang pertama, mahasiswa kita minta untuk ngerunning Docker atau ngerunning kontainer di komputernya sendiri dengan menggunakan Docker Compose. Yang kedua, kita juga menyiapkan sebuah server virtual. Ini dipakai untuk menjalankan kontainer tapi di server gitu ya. Sehingga mereka tidak butuh menyiapkan komputasi yang terlalu besar, hanya akses ke web saja. Kemudian yang ketiga, kita juga menyiapkan environment yang ketiga, ini masih ongoing proses ya. Ini kita menyiapkan lab yang multi-cluster. Jadi kalau Portainer ini cuma satu cluster saja, yang Rancher ini kita lagi nyiapin yang multi-cluster. Jadi nantinya kita mau deploy beberapa cluster ya, di beberapa kampus berbeda, di UB, di ITS, di UGM, itu masing-masing akan bikin cluster, kemudian clusternya kita orkestrasi. Jadi masing-masing mahasiswa di masing-masing kampus tadi nantinya bisa running kontainer di lab yang sudah kita siapkan. Ini lagi ongoing project-nya berjalan dan masih tahap finalisasi. Nah, ini mungkin diagram atau skema orkestrasi kontainer yang sifatnya multi cluster. Ini contoh kita punya 2 cluster ya, ada cluster A sama cluster B. Ini dibangun dengan RKE, kemudian di sini ada beberapa VM, misalkan VM1, VM2 atau VM3, atau mungkin bisa juga bare metal langsung juga bisa ya. Kemudian nanti diorkestrasi dengan menggunakan Rancher ya. Dan nanti di atas ini kontainer-kontainernya itu nanti bisa dijalankan. Oke, nah ini contoh implementasi yang sudah dibuat oleh teman-teman di mahasiswa juga ini yang membuat atau melakukan deployment. Ini contoh tampilan luarnya dari Next Gen Lab. Ini dashboard Rancher-nya. Kemudian ini dashboard cluster-nya yang sudah kita buat. Nanti dari dashboard cluster ini mahasiswa nanti bisa mengupload deployment dengan menggunakan struktur deployment dari Kubernetes. Kemudian nanti servisnya bisa diakses. Oke. Nah, ini contohnya. Kemudian kita juga udah nyiapin tentang load balancing-nya juga di sini. Oke, baik. Itu sekilas tentang lab-nya. Mungkin nanti di akhir slide saya coba demokan sedikit, tapi mungkin nggak pakai yang Rancher tadi, tapi mungkin coba saya demokan yang pakai Portainer untuk mendemokan gimana kita bisa ngerunning sebuah lab sederhana gitu ya, lab security sederhana menggunakan konsepnya kontainer. Nah, mungkin di materi yang terakhir saya ingin sharing ke teman-teman juga. Ini ada sebuah komunitas juga yang saya juga ikut join di dalamnya. Ini komunitas antar kampus membentuk sebuah jejaring lokal namanya IDREN atau Indonesian Research and Education Network. Jadi IDREN ini adalah jaringan khusus tertutup nasional yang menghubungkan institusi dan komunitas pendidikan dan riset di Indonesia. Jadi kita sudah menghubungkan sekitar 40 kampus ya, dan ada dari 40 kampus ini kita punya 5 gateway besar, ada di UB, ITS, kemudian di UGM, ITB, dan UI. Jadi dengan menggunakan jaringan lokal ini, kalau misalkan ada traffic yang berpindah dari satu kampus ke kampus yang lain, itu tidak lewat internet, tapi lewat jaringan lokal yang kita sediakan. Nah, ini yang ini sudah berjalan sejak tahun 2016 ya, ini sudah mulai running. Dan dulu kalau mungkin teman-teman pernah dengar namanya Inherent, tapi Inherent ini sudah tidak beroperasi lagi sejak 2012 atau kalau nggak 2013 ya, ini sudah nggak beroperasi lagi karena support dari pemerintah sudah nggak ada, sehingga kami di IDREN ini bersepakat untuk membangun jejaring lokal yang mirip dengan Inherent tapi dengan pola pengelolaan yang berbeda dengan Inherent. Nah, ini kita punya beberapa ISP yang kita ajak kerjasama. Saat ini yang lagi running ada 3, tapi kita sedang menyiapkan MOU dengan beberapa ISP juga supaya bisa support jaringan lokal antar kampus yang kita punya.
Nah, ini contoh gateway-nya di sini ada 5 dan beberapa yang juga kampus di luar Jawa yang juga terhubung ke jaringan lokal dari IDRAN. Nah, ini dari Bandung misalkan kita juga connect ke jaringan research dari Singapura, namanya Singaren. Kemudian kita juga lagi mengadakan koneksi gitu ya, koneksi dari UB ke Jepang lewat Guam itu dengan kapasitas sekitar 100 gigabit per second ya, cukup besar sekali. Nah, ini sedang kita rintis untuk dilakukan. Dan ini rencana backbone yang kita mau lakukan. Dan apa kaitan antara IDRAN ini dengan lab virtual tadi? Jadi IDRAN ini kemarin kita punya beberapa proyek juga dengan beberapa kampus, melibatkan 5 kampus tadi untuk membangun beberapa modul pelatihan dan juga membangun beberapa lab virtual. Nah, ini ada 5 modul pelatihan dan ada 5 modul lab yang sedang kita siapkan. Harapannya bisa running di awal Januari gitu ya. Nah, ini salah satu luarannya. Jadi kita punya portal namanya academyiDRAN.id. Kita punya beberapa course mungkin, tapi kalau dikunjungi sekarang mungkin kontennya belum lengkap ya. Kita masih ngebut untuk ngisi, untuk melengkapi dan ngisi kontennya. Terakhir kita menyiapkan ada sekitar 31 course, mulai dari security, kemudian tentang cloud, pengelolaan jaringan dan seterusnya, ada semua di situ. Ini lagi tahap untuk menyiapkan dan mengisikan kontennya di portal IDRAN Academy ini. Mungkin nanti bisa juga kolaborasi dengan teman-teman OWAS untuk mungkin pengen bikin course atau pengen bikin apa, nanti bisa kita masukkan di course di Academy IDRAN. Oke, nah ini prototipe Next Gen Lab yang tadi sudah saya sampaikan juga. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan lab virtual yang dipakai untuk pembelajaran information security. Mungkin di akhir setelah sesi slide ini mungkin saya izin mendemokan sedikit terkait dengan lab virtual berbasis kontainer gitu ya. Nah, di sini jadi kalau kita berbicara mengenai konsep kontainer, kita berbicara mengenai konsep image. Jadi image ini adalah blueprint dari sebuah kontainer. Nah, di sini contoh misalkan kita bikin custom image ya. Di sini saya bikin custom image, ada attack, ada defense gitu ya. Yang attack saya ambil dari image-nya Kali Linux. Jadi kalau di kontainer ini kita bisa bikin image, di mana image itu adalah turunan dari image yang ada sebelumnya. Jadi contoh misalkan saya ambil image-nya Kali ini sebagai base-nya atau sebagai dasarnya, kemudian saya tambahkan beberapa tools lain. Ini kita masukkan di image-nya, kemudian kita bikin image baru dari sini. Di defense juga sama, misalkan kita bikin pakai base-nya Ubuntu gitu ya. Kemudian kita tambahkan beberapa tools gitu ya. Misalkan SSH server, kemudian kita tambahkan IP root 2 dan seterusnya. Ini kita packaging jadi sebuah image, kemudian image-nya nanti bisa kita running. Nah, kalau kita pengen running lebih mudah, kita bisa pakai namanya Docker Compose ya. Jadi dengan Docker Compose ini kita bisa mendefinisikan image apa yang mau kita running, kemudian kita mau konekkan ke jaringan seperti apa, itu bisa kita masukin ke dalam sebuah Docker Compose ini. Oke, nah untuk nge-runningnya kita bisa nge-running secara lokal gitu ya, atau yang mau saya demokan kita coba running dengan menggunakan portal namanya Portainers. Jadi Portainers ini adalah tools open source ya. Ini memang tools open source, ada 2 versi, ada versi community dan ada versi bisnis. Ini kebetulan yang saya pakai yang versi bisnis. Bedanya cuma di aspek pengaturan hak akses aja ya. Kalau di versi bisnis, pengaturan hak aksesnya jadi lebih baik gitu ya. Nah ini contoh di sini kita bisa, ini saya view-nya adalah view-nya student ya. Jadi student ini kita kasih hak akses sebagai standard user. Kalau dia login nanti tampilannya kurang lebih seperti ini, dia bisa masuk dashboard-nya. Kemudian di halaman home-nya nanti dia bisa milih environment-nya. Nah di Portainer ini nanti kita bisa bikin satu mesin gitu ya. Misalkan di kampus kita ada 3 mesin virtual gitu ya, kita kasih Docker di situ atau kontainer di situ. Kemudian nanti 3 mesin tadi itu bisa kita daftarkan di Portainer ini, kemudian nanti bisa kita pakai untuk nge-running kontainer. Ini contohnya saya bikin pakai lokal ya, pakai lokal. Ini saya klik saja. Kemudian di sini kita bisa define custom template. Kita bisa define custom template. Nah, template-nya ini bisa
diisikan dengan menggunakan Docker Compose. Nah, ini contohnya kita udah bikin, misalkan tadi contohnya attack sama defense, ini kita edit. Ini saya ambil image yang saya bikin sendiri, kemudian saya taruh di Docker Hub, gitu ya. Jadi saya bikin 2 image custom, satu untuk attack dan satu untuk defense. Ini kemudian kita bikin, kemudian kita upload Docker Compose-nya. Kalau sudah kita upload di sini, kemudian tinggal kita deploy. Tinggal kita klik seperti ini, kemudian tinggal deploy the stack. Oke, dia akan melakukan deployment. Oke, kalau pengen mengakses konsolnya, kita tinggal ngeklik di sini aja. Oke, nah di sini udah running 2 kontainer. Ini mungkin kalau kita analogikan ini jadi 2 node yang berbeda gitu ya, atau 2 VM yang berbeda. Tapi sebenarnya mereka hanya kontainer aja, isolasinya hanya di level proses aja. Oke, misalkan kita pengen masuk ke konsolnya, kita bisa klik exec seperti ini. Oke. Ini sama kalau teman-teman pakai lokal, pakai perintah namanya docker exec atau docker run, itu sama aja. Ini kemudian kita bisa buka lagi di tab yang kedua, ini untuk defense-nya. Kita bisa buka tab yang kedua. Oke, di tab yang kedua ini kita ngerunning yang attack. Yang attack tadi kita pakai Kali Linux ya. Kita klik exec console-nya, kita connect. Oke, nah sekarang udah running nih. Ini yang bagian attack-nya. Kemudian ini yang bagian mana tadi? Ini bagian defense-nya. Oke, kebetulan yang ini belum saya kasih aplikasi yang banyak ya. Nanti kalau tinggal dimodif aja Docker filenya tadi tinggal dimodif, ditambahin aplikasi-aplikasi yang dibutuhin. Ini contoh misalkan ini udah benar-benar terisolasi ya. Saya bisa misalkan saya pengen nge-ping, mungkin aplikasi pingnya nggak ada. Kalau nggak ada tinggal kita tambahin aja di update. Jadi ini mirip seperti kalau kita punya sebuah VM ya, hanya memang penggunaan resource-nya jadi sangat kecil sekali. apt install, misalkan saya ingin install IP utils ping. Oke. Oke. Beres, kemudian kita bisa pakai untuk nge-ping yang defense, untuk ngecek koneksinya ke defense. Jadi kalau kita pakai Docker Compose ini, kemudian kita running di Portainer, kita bisa mengakses kontainer yang lain itu dengan menggunakan namanya. Jadi memang dia masing-masing kontainer ini punya IP sebenarnya ya. Cuman kita juga bisa mengakses itu dengan menggunakan nama servisnya. Misalkan nama servisnya adalah defense, kita bisa akses dengan menggunakan defense ini. Misalkan kita ping ya, ping defense. Ya, nah ini bisa. Nah, ini masing-masing punya IP ya, 172.19.02, ini mungkin 172.19.01. Jadi mereka akan bikin isolasi network, nah, kemudian bisa kita akses. Misalkan di sini sudah saya kasih tools Nmap ya, misalkan ya, kita pakai Nmap min sv defense gitu ya. Nah, ini juga bekerja juga ya. Ini up, cuman servisnya belum saya jalankan untuk SSH-nya. Nah, di defense ini kebetulan sudah saya kasih SSH server, ya tinggal kita running aja. Service, SSH, start, gitu ya. Oke, kita cek statusnya. Nah, ini running ya. Ini udah running. Nah, ini tinggal kita coba scan lagi, mestinya udah running ya. Nah, ini udah port dua-duanya, udah kelihatan kebuka. Ya, ini mungkin bukan contoh yang sangat advance banget ya, ini contoh yang basic banget, tapi paling tidak bisa menggambarkan ke teman-teman bahwa dengan menggunakan kontainer pun kita bisa membangun sebuah lab information security yang secara penggunaan resource ini lebih ramah daripada kalau kita menggunakan full VM. Karena penggunaan resource-nya tidak terlalu besar. Mungkin coba saya cek pakai top ya. Ya, kalau kita cek, ini saya cuma running dengan menggunakan, saya running di Lightsail ya, AWS Lightsail, RAM-nya cuma 1 GB, ini cuma RAM-nya cuma 1 GB VM-nya. Jadi kalau kita lihat penggunaan resource-nya cuma 33%, jadi kurang lebih sekitar cuma 300 MB. 300 MB udah bisa dipakai untuk ngerunning portal web server untuk portal portainernya, sekaligus tadi ngerunning 2 kontainer dalam satu stack yang sama. Jadi kecil banget, penggunaannya kecil banget. Cuman sekitar 300 MB dengan skenario seperti ini. Kalau kita mau ngerunning 8, mungkin ya nggak lebih dari 1 GB untuk
penggunaan resource-nya. Oke, baik. Mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sharing. Mungkin lebih banyak nanti kita diskusi dan tanya jawab dengan teman-teman sekalian. Oke, saya kembalikan ke Mas sebagai moderatornya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aditya. Rasanya menarik ya, itu ID RAN tuh. Jadi kita menggunakan data lokal tanpa melalui X ini Pak. Gimana Mas Syafat? Sorry, bisa diulangi lagi? Jaringannya melalui X nggak ya? Kan kalau misalnya Melalui apa? melalui X itu kan ada Enggak. Kita enggak ngelewat AIS, Mas. Jadi memang kita bikin ya jejaringnya mungkin secara topologi mirip seperti mesh gitu ya. Jadi ada yang namanya gateway. Ini 5 kampus besar saat ini yang jadi gateway. Kemudian dari 5 kampus ini nanti akan ditarik koneksinya ke masing-masing kampus yang ada di sekitarnya. Kita konsepnya masih seperti itu, Mas. Siapa? Oke, jadi bisa menghemat bandwidth internasional, Mas ya? Betul. Ini yang kemarin jadi concern juga. Oke, mudah-mudahan dengan demikian kita bisa melakukan riset, kemudian melakukan koneksi untuk ya dengan biaya yang relatif bisa lebih jangkau lagi. Oke, materinya cukup banyak dari luar dari ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Oke Pak, di sini ada yang menanyakan dari Pak Aldin ya, Mas Aldin. Ada kontainernya reset state saat kontainer crash. Aku sempat di atas kontainer buat belajar pabrik tapi baru malah di device. Oke, kalau di VWA ini memang sengaja web yang vulnerable ya memang ya. Jadi kalau ada yang device ya memang tujuannya buat di device ya. Oke, tapi anyway kalau memang mau dikembalikan ke state aslinya, saya pikir mudah kok ya. Kontainer ini tinggal Anda kill aja, atau kalau Anda pakai Docker Compose tinggal di stop aja Docker Compose stop gitu ya, atau down, kemudian nanti Anda up lagi. Tinggal seperti itu aja sih. Nanti dia akan reset kembali ke kondisi awalnya. Kecuali kalau Anda pakai volume ya, volume untuk menyimpan data yang sifatnya persisten. Nah, tinggal volumenya aja dihapus, kemudian nanti dia akan create lagi. Jadi sesimpel itu. Jadi jauh lebih simpel daripada kalau kita ngereset VM gitu ya. Kalau VM kan tentu butuh waktu yang agak lama. Kira-kira gitu Mas Aldin. Jadi mungkin ya ini salah satu itu Mas ya. Buat di PWA biar kita bisa nyoba bareng-bareng. Iya. Siap. Oke, ada yang mau bertanya kembali, silakan. Oke, ini pertanyaan yang menarik ini. Amankah OS yang ada pertanyaan Mas dari Mas Terian ya? Oke, amankah OS yang kita download di Docker Hub? Jadi mungkin secara umum kalau kita download OS dari download image dari Docker Hub, prioritas pertama yang perlu kita cari adalah image yang sifatnya official. Jadi yang official dulu yang kita prioritaskan. Kalau memang kebutuhan kita udah tercukupi dengan image yang official, sebaiknya pakai yang official aja. Di bawah levelnya official, kalau nggak salah ada satu level lagi ya. Docker Hub. Ini kalau kita, sorry, saya share screen dulu ya. Ya, ini kalau teman-teman pakai Docker Hub, misalkan saya searching pakai Ubuntu gitu ya. Nah, di sini ada yang official image, kemudian satu level di bawahnya ada yang verified publisher. Jadi sedapat mungkin kalau teman-teman memanfaatkan image yang ada di Docker Hub, pertama prioritaskan cari yang official dulu. Kalau yang official ternyata nggak sesuai dengan kebutuhan kita, mungkin kita bisa pakai yang verified publisher. Ini untuk menghindari supaya kita nggak
kena malware yang disusupkan ke dalam image. Walaupun begitu sebenarnya si Docker ini juga punya service untuk melakukan scanning ya. Jadi namanya Docker Scan, itu bisa dipakai untuk scanning kalau ada vulnerability di dalam sebuah image gitu ya, atau ada malware di dalam sebuah image. Tapi saran saya kalau memang kita bisa bikin custom image untuk kebutuhan kita sendiri, kita bikin aja, tinggal pakai base image dari yang official atau paling tidak yang verified publisher. Itu sih salah satu tips supaya lebih aman kalau kita pakai image yang ada di Docker Hub. Oke, ada yang mau bertanya kembali? Ini sesi pertanyaannya bisa untuk mahasiswa juga ya, teman-teman. Silakan. Baik yang tadi sudah bergabung ataupun baru. Ada yang menanyakan kembali. Adakah referensi belajar untuk membuat vulnerable image? Oke, mungkin teman-teman sebelum bikin vulnerable image mungkin perlu belajar membiasakan diri dulu dengan workflow-nya Docker ya. Jadi workflow-nya Docker ini memang agak sedikit berbeda dengan VM biasa. Jadi ada namanya perlu memahami juga tentang life cycle-nya Docker gitu ya. Ini penting kalau teman-teman belajar Docker atau kontainer pertama kali gitu ya. Mungkin bisa kita search tentang Docker life cycle gitu ya. Nah, ini bisa dipelajari dulu gimana sih Docker kontainer itu state-nya gitu ya, mulai dari di-create, kemudian kalau di-start dia jadi running, kalau di-stop dia jadi stop, kalau di RM dia jadi ke-delete. Ini dulu yang perlu dipelajari. Kemudian yang kedua, mungkin kalau teman-teman sudah terbiasa untuk melakukan state-state ini ya, pakai Docker exec, Docker run, Docker stop, Docker kill. Kalau udah terbiasa seperti itu, baru teman-teman bisa belajar tentang gimana nge-build image sendiri. Jadi ada banyak ya Docker build image gitu ya. Ada banyak tutorialnya di sini. Contoh misalkan di sini yang pakai dokumentasi resminya Docker ya. Di sini pakai Docker build untuk nge-build image. Kemudian gimana cara Docker filenya? Mungkin ada satu contoh ya. Ini contoh misalkan sampel application-nya gitu ya. Sampel application-nya mulai dari sini itu step by step-nya itu ada. Jadi teman-teman mungkin belajar yang kedua, mungkin belajar nge-build image, bikin definisi sendiri dari sebuah Docker file, kemudian nanti tinggal di-build dan dicoba di-running. Gitu. Itu step kedua ya. Kemudian step ketiga, mungkin kita bisa mencari contoh aplikasi yang vulnerable, misalkan DVWA gitu ya. Kita bisa nyari misalkan contoh DVWA Dockerfile gitu ya, misalkan ada nggak ya yang share? Oh ternyata ada di sini. Ini mungkin image jadinya ya. Kalau ini mungkin image jadi. Tapi kalau mungkin kita cari Dockerfile-nya, paling enak pakai kata kunci kayak gini. Kita bisa nyari. Nah di sini ada contoh Dockerfile-nya. Nah dari sini bisa kita pelajari apa sih yang di-prepare di image ini ya. Berarti dia pakai Debian 92, kemudian dia menginstal paket apa aja di sini. Kemudian dia mengcopy paket apa aja sampai dia jadi sebuah image. Kalau caranya seperti ini lebih secure ya. Karena kita tahu yang dijalankan dalam sebuah image itu nanti yang di package apa aja dan yang nanti akan dijalankan ketika image ini jalan jadi sebuah kontainer apa aja. Itu nanti bisa teman-teman lihat dari definisi Docker file-nya ini. Oke. Kira-kira begitu, Mas, jawabannya. Mas, ini saya mau nanya nih. Kan kalau sekarang tuh, ya dari saya, Mas. Kan, itu kan sekarang sudah mulai banyak yang... Mas Syafat, sorry, suaranya putus-putus, Mas. Suaranya putus-putus. Koneksi mempergunakan internet itu kan orang sudah mulai banyak yang tarik dari ESP Mas ya, pakai pakai FO ya. Misalnya nih, ada rekan-rekan yang mau gabung di Edirin, kemudian mau membuka server dan terkoneksi ke situ, itu apakah memungkinkan atau tidak? Seperti itu. Misalkan rekan-rekan ada yang
punya server, kemudian untuk pembelajaran, kemudian dikoneksikan ke situ. Oke. Kalau sejauh ini sih tidak tertutup kemungkinan sih Mas Syafat itu bisa dilakukan. Cuman sejauh ini memang mitra kita itu masih di level kampus. Jadi memang kita masih berusaha untuk merangkul banyak kampus gitu ya, membentuk sebuah jejaring riset dan pendidikan dulu. Nanti kalau mungkin kampusnya udah mulai settle, nanti kita bisa melangkah ke sekolah gitu ya. Dari sekolah mungkin nanti setelah itu bisa melangkah juga ke teman-teman di komunitas untuk urun istilahnya apa ya? Kita kalau menyebutnya namanya wakaf infrastruktur gitu ya. Jadi wakaf infrastruktur, wakaf servis dan seterusnya. Nah itu mungkin nanti ke depan bisa juga kita akomodasi. Cuman sampai saat ini Mas Syafaat kita masih banyak merangkul di kampus-kampus untuk konteksnya infrastruktur ya. Tapi kalau untuk konteksnya edukasi, kemudian untuk konteksnya pelatihan, kita sangat terbuka sekali dan welcome untuk teman-teman bisa saling bekerja sama di sini ya. Misalkan dengan teman-teman di OAS, kita bikin acara bareng gitu ya. Mungkin bikin bikin webinar atau mungkin yang lebih advance lagi misalkan kita bikin semacam hackathon gitu ya bareng-bareng, atau mungkin bikin acara yang ketemu fisik kemudian kita problem solving bareng-bareng, itu kita masih terbuka untuk seperti itu. Oke, kira-kira gitu Mas Syafaat. Jadi di REN ini sebenarnya Mas, apakah memang benar-benar terpisah dengan infrastruktur yang ada? Jadi dibuat sendiri atau memang berdampingan Mas? Berdampingan Mas Syafaat. Jadi kita itu juga salah satu alasan kenapa kita melibatkan ISP. Jadi kita tidak head to head dengan ISP Mas Syafaat. Jadi ISP itu ya kita jadikan mitra juga. Bahwa ISP itu punya existing infrastructure. Nah itu yang kita coba rangkul, kita coba kerjasamakan dengan ISP. ISP ini menyediakan jaringan dengan jalur khusus untuk ketemu antara satu kampus dengan kampus yang lain. Jadi kita tidak membuat jaringan yang benar-benar baru sih, kita memanfaatkan existing infrastructure yang sudah dipunyai oleh ISP. Jadi dengan kata lain kita tidak membunuh ISP dalam tanda kutip ya, tapi kita mencoba bekerja sama dan bareng-bareng kita kolaborasi untuk kepentingan riset sama pendidikan. Dan memang ini non-profit sih, memang tujuannya untuk aspek yang non-profit. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi rekan-rekan? Silakan. Oke. Baik, Pak. Ini ada. Oke, bagaimana setting network di Docker agar terhubung ke host? Oke, baik. Jadi kalau kita mau terhubung ke host, ada dua opsi sih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kontainer tadi bisa mengekspos port. Jadi pertama dengan cara expose port. Jadi kontainer ketika dia running, dia akan mengekspos portnya. Nah, di situ baru bisa berkomunikasi antara host dengan kontainer di dalamnya. Opsi yang kedua adalah si kontainer ini terhubung ke jaringannya host. Jadi dia connect-nya ke host-nya. Cuman memang di beberapa sistem operasi ini punya limitasi ya, terutama di Windows sama di Mac ya. Tapi kalau di Linux memang relatif lebih stabil untuk implementasi network-nya. Hanya memang kalau tadi kita bikin network terisolasi itu nggak bisa diakses dari host. Opsinya cuma dua tadi, mau diekspos atau host networknya ikut hostnya. Itu sih Mas Sterian. Ini ada yang menanyakan, kalau personal itu ini dari Mas Syarif Hidayat. Sorry Mas Syafaat, suaranya nggak kedengaran dengan jelas. Ya, ini dari Mas Syarif Hidayat menanyakan bagaimana kalau personal mau gabung di komunitas saya di REN. Oke, kalau personal mau gabung mungkin paling simpel Mas Syarif nanti bisa join ke Akademi IDREN gitu ya, belajar bareng di situ. Kemudian nanti kalau memang ini bisa di tiap acara kita mungkin bisa kita announce gitu ya, kalau memang untuk publik acaranya bisa kita announce dan bisa join juga. Ya, kita sedang merencanakan beberapa acara, tapi mungkin yang paling clear kita tadi kita juga
bikin Akademi IDRAN ini bisa dimanfaatkan juga untuk belajar. Hanya memang untuk state-nya saat ini masih kita prepare untuk konten materinya supaya lebih detail lagi. Kira-kira gitu Mas Sari. Ada linknya Pak untuk daftar atau bagaimana Pak? Ada sih, ini idran.id. Ada, teman-teman bisa sign in di sini. Oke. Kalau Oke. yang akademi ini masih kita prepare, jadi memang konten-kontennya masih belum cukup banyak di situ. Ini dia menanya dari apakah ada kurs Oke, baik. Saya jawab ya. Tadi saya sudah menunjukkan yang Akademi IDRAN ya. Ini saya coba share screen dulu. Ini memang belum selesai ya. Jadi teman-teman mungkin kita menargetkan di pertengahan Januari nanti bisa udah lengkap materinya. Ini masih kita lengkapi. Jadi ini Akademi IDRAN yang nantinya akan kita pakai. Di sini ada beberapa course mulai dari BGP, OSPF. Ini tentang network ya, basic network. Kemudian juga tentang security. Ini course-nya free semua ya. Jadi memang course-nya free semua, tapi memang sekali lagi saya sampaikan ini belum selesai kontennya, masih sedang kita siapkan. Tapi rumahnya udah kita bikin ya. Oke. Ada juga tentang deep learning untuk deteksi intrusi, ada machine learning untuk deteksi intrusi dan seterusnya. Ini dibikin oleh kita kolaborasi beberapa kampus ya, ada dari UGM, UB, ITS dan memang for free semuanya, materinya for free. Ini kita terinspirasi dari, mungkin kalau teman-teman pengen belajar basic networking, teman-teman bisa akses di Apnik Academy. Di sini ini Akademi Apnik, ini free ya. Jadi ada banyak konten materi di sini kalau pengen belajar basic network. Di sini juga disediakan virtual labs-nya. Kalau mau ngelihat course katalognya bisa dilihat di sini. Oke. Ada introduction to SDN, ada IPv6 development, ada tentang MPLS. Ini memang lebih banyak ke aspek network sih. Cuman ada beberapa juga yang terkait dengan cyber security. Cuman ini kalau teman-teman pengen belajar network from basic, ini sangat dianjurkan sekali teman-teman bisa join di Apnik Academy. Ini kalau free yang lain ya. Ini course-course-nya juga ada di sini. Oke, mungkin kalau pengen belajar network security yang basic, bisa mulai dari routing basic sama routing fundamental. Ini yang free ya. Oke. Apakah ada rencana buat open lab seperti Google Colab? Iya, ke depan kita ada rencana seperti itu, Mas Aldin. Cuman kita masih bertahap ya, karena memang pekerjaan yang pertama dulu menyiapkan infrastrukturnya, kemudian di sini kita lagi nyiapin juga service-service yang mau kita running di sini. Jadi karena pekerjaannya memang pekerjaan yang sifatnya voluntary ya, jadi memang perkembangannya juga bergantung juga dengan waktu yang kita punya juga sih. Oke. Oke, gitu Mas Syafaat mungkin. Iya, benar Pak ya. Ya. Ini jadi kalau ada pertanyaan tadi lanjutan, jadi udah bisa daftar ya. Kalau mau daftar langsung sign in Pak ya. Kalau daftar sign in aja, cuman memang kontennya sekali lagi kontennya masih kita prepare sih. Oke, kontennya masih kita prepare. Harapannya mungkin target kita di pertengahan Januari udah mulai bisa keisi kontennya. Nanti terus kita update kualitas dari kontennya dari yang sudah kita tuliskan di Akademi IDRAN. Kita memang pengennya ada banyak orang yang join di Akademi IDRAN itu. Cuman memang ya tadi kita juga punya kendala dari sisi timing juga sih. Jadi mungkin secara penuh course-nya mungkin baru bisa kita akses di kira-kira di pertengahan Januari. Gitu Mas Syafaat. Tapi kalau mau sign in aja bisa, udah bisa. Bisa.
Oke, bagi rekan-rekan yang mau sign in silakan. Ya, kita juga berharap bisa tetap kolaborasi, Pak ya. Oh, Karena kita tanpa sangat senang kolaborasi, sekali, Pak. Ya, ya tanpa kolaborasi ya kita nggak sangat. dapat apa-apa juga ya. Oke. Eh, Sekarang waktu sudah menunjukkan sekitar 8.40, mungkin Surabaya lebih cepat Pak ya. Kita 8.47. bertanya lagi kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya, baik ke Mas Isfa ataupun ke Mas Aditya, silakan. Kalau tidak ada, ya sepertinya bisa kami cukupkan gitu ya. Terima kasih ke Mas Isfa dan Mas Aditya telah mengisi sharing session kali ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa sharing session kembali berkaitan dengan IT security gitu ya, kemudian programming atau yang lainnya gitu ya, supaya literasi digital di Indonesia itu banyak Pak, gitu. Karena banyak yang melakukan riset bahwa literasi kita tuh sedikit gitu ya, kolaborasinya, kemudian berkaitan dengan awareness-nya juga gitu ya. Banyak pihak yang tapi ya mudah-mudahan ya kita bisa mengikis itu dan kita bisa lebih aware lagi. Dan riset itu satu lagi ya, riset itu penting. Tanpa riset kita sulit juga tuh, karena negara maju itu salah satu ciri negara maju adalah risetnya yang berkembang dengan baik. Oke, ini ada yang menanyakan kembali Pak. Ini yang terakhir Pak ya. Dan dari apakah confidence bisa dibagikan ada tidak Pak? Nah, itu. Oke, mungkin saya edit dikit Mas ya, mungkin yang terkait dengan topologi tadi mungkin saya hidden dulu ya teman-teman ya. Oke, kalau yang lain nggak ada masalah sih. Ya. Mungkin saya prepare dulu aja Mas Syafaat ya, nanti saya share ke teman-teman lewat Mas Rashid ya barangkali. Oh boleh. Ya. Iya Pak, siap. Nanti bisa langsung diinfokan melalui grup saja Pak. Saya belum gabung grupnya Mas. Belum gabung. Baik, nanti kami add Pak ya. Oke, siap. Oke, sudah cukup larut malam ini ya. Ini mau, halo Mas Ade, masih stand on? Masih ada? Halo? Atau mau langsung kita tutup saja ini? Oke, bagi yang baru gabung bisa melihat tayangannya di channel YouTube ya, yang sudah diinformasikan. Kalau memang mau diulang kembali gitu ya. Kemudian nanti ke depan akan kita buat beberapa tambahan lagi supaya bisa lebih bisa memiliki peningkatan yang berarti gitu ya. Mudah-mudahan ke depan nanti kita coba banyak metodenya. Mungkin nanti salah satunya bisa kita pergunakan juga dokternya dari Mas Aditya gitu ya. Kita nanti gabung di jejaring Indonesia Research and Education Network-nya juga. Kita bisa lebih memberi warna Pak ya. Mudah-mudahan yang dari profesional juga akan banyak bergabung situ sehingga nanti dunia IT security kita akan lebih maju. Oke, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dari Mas Isfa dan Mas Aditya telah memberikan materi yang cukup menarik, yang sangat menarik bagi kami. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah gabung mengikuti sharing sesi kali ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa perbaiki, kemudian materi-materinya juga. Kalau ada materi yang misalnya pengen di request, mungkin bisa sambil didiskusikan di grup juga, supaya kita bisa lebih menyasar lebih dalam lagi.
mau materi tentang incident response atau misalkan tentang pentest yang in the deep atau misalkan yang lainnya gitu ya. Nanti kita coba cari speaker yang qualified di situ juga. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.